Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan, saya mau cerita nih dengan Pak Fauzan nih. Ya, Pak Rijal. Iya, saya Pak Fauzan akhir-akhir ini kesulitan dalam membagi waktu antara tugas utama, terutama di tugas di sekolah, kemudian tugas tambahan, kemudian ada tugas organisasi yang juga mungkin berkaitan dengan profesi. Jadi agak kewalahan saya akhir-akhir ini dengan banyaknya aktivitas gitu mungkin Pak Fauzan. Berarti begitu banyak kegiatan aktivitas yang Pak Rijal jalani di sekolah ya Pak Rijal? Iya Pak Fauzan. Berarti percakapan kita hari ini Pak Rijal ingin berbagi ya Pak Rijal tentang bagaimana kesibukan yang Pak Rijal alami sebagai seorang guru di sekolah, sehingga kita bisa mencarikan Pak Rijal bisa mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang Pak Rijal hadapi saat ini ya Pak Rijal. Iya Pak Fauzan, katakanlah sebagai sebagai curhat lah namanya gini, saya dengan Pak Fauzan gitu Pak. Oke, Pak Rijal sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, kayaknya memang agak kelelahan ya Pak Rijal ya, mungkin dengan sibuknya Pak Rijal di sekolah ya. Iya, saya yakin semua orang juga sibuk sebenarnya Pak Fauzan, tapi ya itulah namanya juga pekerjaan. Jadi ada pekerjaan yang memang mendesak sifatnya, jadi memang terforsir lah beberapa hari ini siang dengan pekerjaan mengajar, kemudian ada pekerjaan tugas tambahan juga gitu. Baik Pak Rijal, mudah-mudahan dengan percakapan kita ini persoalan Pak Rijal ada solusinya ya Pak Rijal. Baik ya, Pak Rijal, situasi kegiatan Pak Rijal di sekolah sekarang seperti apa? Itulah Pak, ada beberapa kegiatan yang sifatnya mungkin terjadwal. Jadi saya mengajar itu di kelas 11 sama kelas 12. Jadi yang namanya tugas mengajar tentu ini jadi tugas utama Pak Fauzan. Iya. Sementara tugas yang lain terkait capaian visi dan misi sekolah, terkait bidang tugas tambahan saya juga mendesak waktunya dan deadline-nya juga beberapa waktu juga, mungkin bulan depan sudah mulai nampak. Jadi karena memang jadi tugas pokok saya, tentu ini jadi beban Pak Fauzan. Tugas ini kan sebenarnya kalau kita enjoy melaksanakan enggak jadi masalah kan Pak Fauzan, ini karena memang didesak waktu, maka memang saya kesulitan dalam membagi waktu itu Pak Fauzan. Ya, terima kasih Pak Rijal. Berarti semua kita ini mungkin pasti mempunyai kesibukan yang sama ya Pak Rijal. Iya Pak. Pak Rijal sebetulnya ingin situasi yang seperti apa di sekolah? Kan kesibukan Pak Rijal nih dengan banyaknya kesibukan. Situasi yang ingin Pak Rijal capai sebetulnya seperti apa? Menurut saya gini Pak Fauzan, jadi saya saya punya tim lah, dalam artian ada pekerjaan yang memang saya bisa ajak dalam tim, walaupun sebenarnya ini pekerjaannya juga tim, tapi memang belum optimal mungkin Pak Fauzan anggota-anggota timnya untuk bekerja. Dan di samping itu tim yang terlibat dalam hal ini itu orang-orang yang sama juga problemnya dengan saya. Dia juga punya jam mengajar sendiri,
Sehingga kami menyesuaikan waktu itu tentu di sela-sela jam mengajar. Pada Ya. saat saya bisa, kawan tim saya enggak bisa misalnya, karena saya harus ngajar. Dan pilihan dilemanya itu adalah ketika kami harus bekerja bersama, sementara ada waktu jam mengajar. Jadi solusinya salah satunya itu harus meninggalkan jam mengajar. Itu yang kadang berat, Pak Fauzan. Sebetulnya kita mengajar itu adalah tugas pokok kita sebetulnya sebagai seorang guru yang Pak Richel. Jadi Ya. dengan banyaknya kegiatan kita di samping itu adalah mendukung proses kita sebagai seorang guru, ya tugas pokok kita sebagai seorang guru kita laksanakan secara penuh ya Pak Richel ya. Iya, Pak. Dengan kondisi yang sekarang yang Pak Richel alami, kira-kira apa gagasan Pak Richel untuk mengatasi persoalan yang Pak Richel hadapi saat ini? Pertama, saya terpikir saya punya tim kerja yang memang menguasai bidangnya, Pak. Dalam hal misalnya teknologi, tapi memang tenaga lepas. Dalam artian memang bukan guru, non guru. Di tempat kami itu ada tenaga administrasi, Pak. Tapi memang kemampuan dan kompetensinya terbatas. Jadi solusinya memang ini adalah pekerjaan yang sifatnya inovasi, Pak. Ya. Dan pekerjaan inovasi ini memang harus dikerjakan oleh orang-orang yang punya kemampuan khusus. Jadi saya akan membentuk tim kerja ini dengan merekrut beberapa kawan-kawan dari tenaga administrasi, dan mungkin perlu saya berikan pelatihan khusus supaya mereka bisa menguasai beberapa aplikasi dan platform-platform yang digunakan gitu, Pak Fauzan. Iya, dengan apa gagasan yang sudah Pak Richel tawarkan tadi, kira-kira apa yang harus Pak Richel siapkan untuk mewujudkan gagasan itu, Pak Richel? Saya sebenarnya setiap agenda itu saya susun schedule-nya, Pak. Saya tempel di ruangan saya, saya tempel agenda-agenda yang akan dijalankan, katakanlah semacam timeline lah. Jadi ada setiap waktu di sekolah itu kan sebenarnya memang dinamis, Pak. Nggak selalu bisa, kadang waktu yang kita sudah jadwalkan tuh kita akan laksanakan dan tiba-tiba pada saat hari H itu ada aja kendalanya. Maka yang saya harapkan itu tim ini bisa bermanuver gitu, Pak. Kawan-kawan ini bisa bermanuver dan mencarikan alternatif cepat untuk supaya kegiatan ini terlaksana. Oh iya. Jadi Pak Richel akan membuat sebuah program yang terjadwal lah kira-kira ya Pak Richel, dan menyusun tim-tim yang solid, tim-tim kecil yang solid. Kapan itu kira-kira bisa dilakukan, dieksekusi itu Pak Richel untuk mengatasi persoalan-persoalan yang Pak Richel hadapi di sekolah? Saya sudah memulai sebenarnya, Pak, komunikasi dengan beberapa kawan-kawan, karena ini pekerjaannya memang pekerjaan yang melibatkan pikiran, tenaga, waktu gitu kan, Pak. Jadi rata-rata yang saya bawa itu memang rekan-rekan guru yang usianya muda, masih sangat energik, karena pekerjaannya pekerjaan yang berat. Kemarin saya sudah meeting dengan beberapa kawan, dan sepertinya mereka antusias. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kami sudah bisa buat pertemuan lagi untuk rencana aksinya, Pak. Gitu, Pak. Oke. Berarti dengan sudah pernah dilakukan yang persiapan-persiapan itu sudah Pak Richel lakukan. Kira-kira apa lagi yang perlu yang Pak Richel tambahkan atau melibatkan pihak lain mungkin Pak Richel yang bisa membantu? Yang pasti penanggung jawab semua kegiatan di sekolah ini kan memang kepala sekolah, Pak. Kemudian ada pengawas juga yang membimbing dan membina kami. Tapi memang kan tarafnya di taraf filosofi kan, Pak. Untuk yang pionir-pionirnya memang orang-orang yang memang bisa bekerja. Jadi memang penting kolaborasi. Tapi yang menjadi masalah saya itu kan itu tadi, Pak, motivasi, kemudian tenaga kita ini kan tidak selalu sama setiap hari. Effort kita nggak bisa selalu sama setiap hari. Ya itulah, Pak, mudah-mudahan
beberapa waktu ini saya tercerahkan kembali dengan semangat kawan-kawan tim yang baru juga saya bentuk gitu Pak. Oke Pak Richel, dari persoalan-persoalan yang Pak Richel tampilkan tadi, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak Richel? Ya, saya sebenarnya agak ringan juga, agak ada beban saya yang berkurang nih saya cerita dengan Pak Fauzan karena apa namanya, saya jadi sedikit punya semangat lagi bahwa memang tidak ada juga yang tidak bisa diselesaikan sebenarnya kan Pak Fauzan. Jadi saya belum memulai saja dan saya hanya apa namanya, hanya memikirkan kesulitannya. Mudah-mudahan setelah ini saya akan ajak lagi kawan-kawan untuk apa namanya, untuk membahas apa yang harus dilakukan dan memang punya tim yang gerak cepat gitu Pak Fauzan. Ya. Oke, terima kasih Pak Richel. Saya melihat Pak Richel sudah memberikan solusi-solusi terhadap persoalan yang Pak Richel hadapi. Dan saya yakin seluruh persoalan itu pasti ada jalan, ada solusinya. Itu nanti tergantung bagaimana kiat-kiat kita menghadapi di setiap persoalan yang kita hadapi. Yang pasti yang tahu persis kita tentu kita sendiri yang menghadapi Pak Richel, dan kita yang lebih tahu persis tentang solusi-solusi apa yang akan kita tawarkan terhadap persoalan yang kita hadapi. Terima kasih Pak Richel sudah berkonsultasi, sudah bercakap-cakap dalam pertemuan kita kali ini. Saya melihat Pak Richel adalah orang yang bisa menangani persoalan-persoalan yang dihadapi. Mudah-mudahan tugas kita selaku guru di masa yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Pak Richel harapkan. Terima kasih Pak Richel atas bincang-bincang kita hari ini. Ya, sama-sama Pak Fauzan. Ya, saya juga terima kasih sudah mendengarkan hari ini Pak Fauzan.